kalau dulu kita belajar Indonesia adalah negara agraris gitu. Nah, tapi sekarang kok udah mulai mulai hilang tuh negara agraris terus lebih ke maritim. Itu menurut komandan gimana, komandan? Sebetulnya gini ya. Apakah benar Indonesia itu sebenarnya negara agraris atau negara maritim ya? Dua-duanya kalau menurut saya. Iya. Cari aman. Atau mungkin dulu dilupakan bahwa Indonesia itu Gini. Jadi itu. zaman dulu kita masih ingat mungkin ada swasembada pangan. Iya. Betul. Di pelajaran pun juga negara kita adalah negara agraris. Dan pembuktiannya, faktanya adalah memang kita swasembada pangan. Betul waktu itu ya. Kita, memang siapa yang bisa menyangkal kalau kita negara agraris karena kita sudah mampu menjadikan Indonesia sebagai swasembada pangan gitu ya. Kemudian melirik ke negara maritim itu mulai zaman pemerintahan Gus Dur itu ada Kementerian Kelautan dan Kemaritiman. Oh iya zaman Gus Dur betul. Sudah mulai agak sedikit melirik ya, bukan sedikit sebenarnya sudah melirik. Kemudian kesini zaman pemerintahan Pak Jokowi juga ada ingin menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Sehingga kalau saya masih ingat ada kalimat Pak Jokowi yang menyatakan bahwa kita sudah lama memunggungi lautan, sehingga kita sudah saatnya kita menghadap lautan. Artinya lebih banyak program-program yang di bidang maritim karena sangat luar biasa ya sumber daya yang ada di laut yang belum kita manfaatkan sepenuhnya untuk kemakmuran bangsa gitu. Iya, memang kalau secara geografis ya wilayah Indonesia kan 70% laut. Memang kalau dulu bisa menghasilkan beras swasembada pangan ya memang saatnya sekarang Indonesia swasembada ikan. ya maksudnya sumber daya yang ada di laut ya dioptimalkan gitu. Iya. Jadi sekarang memang kemarin Pak Jokowi sempat berpita itu mau menjadikan Indonesia jadi poros maritim dunia. Makanya peran TNI Angkatan Laut juga semakin ini ya, komandan ya, semakin gencar lah, semakin intensif di situ. Iya. Ini mungkin kita ini dulu. Mau jawab ini dulu. Oh, ada ini dari ada yang banyak yang nanya. Mungkin. Iya. Udin Palala. Izin dan mau tanya, bagaimana pendapat komandan terhadap pemuda-pemudi sekarang yang suka dengan narkoba kurang disiplin? Tuh. Gemes mungkin ya. Saya pikir semua orang pasti tidak suka ya dengan situasi bahwa pemuda-pemudi sekarang ini suka narkoba dan lain-lain. Pelarian, tidak gentle, tidak bertanggung jawab, tidak mempunyai cita-cita, tidak punya visi dan misi ke depan. Pokoknya kalau pemuda-pemudi sudah suka narkoba, semua jelek lah ada di situ. Ya, semua yang jelek ada di dia gitu loh. Artinya karena orang sudah tidak memiliki harapan ke depan, tidak punya rasa ingin maju, ingin membangun. Tidak ada nilai positif sama sekali kalau sudah pemuda terjun ke narkoba lah gitu istilahnya. Jangan. Iya. Komandan ini anak ada berapa, komandan? Anak saya 1. Oh, 1. Umur? Hari Minggu besok 10 tahun. Hari Minggu besok ulang tahun. Iya. Harusnya hari Minggu nih komandan kita undang terus kita voice call video call dengan anak. Ada lagi nih. Ambon Saputra. Izin tanya komandan, seandainya dalam kondisi perang laut, apalagi Kepri teritorialnya Laut Cina Selatan. Dalam situasi apa sih angkatan laut turun? Terus apa bedanya sama Bakamla? Maaf nanyanya agak receh komandan, saya hobi nonton film perang soalnya. Kapan saat turun di situasi perang ya? Iya, betul. Kapan saat turun? Tidak nunggu situasi perang, setiap hari ada angkatan laut yang berpatroli di wilayah laut Natuna Selatan. Natuna Utara, sorry ya. Jadi
kenapa saya nyebutkan Natuna Utara karena supaya tidak mengenal lagi istilah Laut Cina Selatan gitu. Secara tidak sengaja kita mengakui namanya aja Laut Cina Selatan kok katanya. Ceritanya makanya kita harus membiasakan diri dengan Laut Natuna Utara gitu ya. Jadi artinya Natuna punya kita, utara gitu. Natuna sebelah utara Natuna. Berarti punya kita. Kalau Laut Cina Selatan. Berarti itu punya Cina. Nah, itu. Jadi kita membiasakan diri menjadi sebutannya Natuna Utara. Dan di peta Indonesia pun juga udah peta yang dikeluarkan oleh Hydros oleh Indonesia juga sudah menyebutkan Natuna Utara. Gitu ya. Kapan kita turun ya? Setiap hari kita turun patroli di sana. Jadi laut itu tidak bisa dikuasai, tapi bisa dikendalikan lah istilahnya. Kalau ingin tahu apa yang dikuasai, apa dikendalikan itu SKS yang lain ya. Kemudian kalau detail nanti ditahui musuh, nanti diperhatiin musuh. Bedanya dengan Bakamla itu sebenarnya cikal bakalnya yang nanti akan menjadi Coast Guard-nya kita. Artinya Bakamla itu Badan Keamanan Laut. Dulu namanya Bakor Kamla, Badan Koordinasi Keamanan Laut. Dari berbagai instansi kumpul di situ menjadi Bakor Kamla. Sekarang dibentuk instansi sendiri namanya Bakamla. Bakamla ada Bakamla Zona Barat, kebetulan posnya di sini, Bakamla Zona Tengah dan Zona Timur. Tapi di situ isinya memang awalnya ada angkatan laut ada di situ, polisi ada di situ, kejaksaan ada di situ. Nanti beberapa instansi akan dilebur menjadi Bakamla dan itulah menjadi cikal bakal Coast Guard Indonesia. Sama tugasnya adalah menjaga lautan kita. Gitu ya. Sama Abon Saputra jangan pernah menyebut Laut Cina Selatan lagi ya. Betul. Nah mungkin ini untuk komandan mungkin gimana nih untuk pesan-pesan untuk generasi muda agar mereka lebih menjaga kedaulatan maritim Indonesia gitu, atau lebih untuk mewujudkan jati diri lah kita ini sebagai bangsa maritim gitu. Iya komandan. Apalagi kan kita tinggal di Batam, di Kepri. Itu. Ya. Sebetulnya yang sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi bahwa kita menuju poros maritim dunia. Ada lima hal yang menjadi persyaratan utama yang harus kita lakukan apabila kita ingin menjadi poros maritim dunia. Yang pertama adalah pembangunan kembali budaya maritim. Budaya maritim. Artinya segala sesuatu hal dengan yang berkaitan dengan kebudayaan maritim itu harus kita bangun, harus kita pupuk kembali. Kemudian yang kedua membangun kedaulatan pangan melalui pengembangan industri laut seperti perikanan dan lain-lain. Ini harus dikembangkan sehingga kita akan menjadi poros maritim. Kemudian yang pilar yang ketiga adalah mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Makanya dikenal tol laut ya zaman Pak Jokowi. Artinya untuk menjadi transportasi dari pulau A ke pulau B ke pulau C dan lain-lain ini harus cepat sehingga istilahnya ada tol laut ya. Dari sini cepat pergeseran barang-barang. Kemudian pilar yang keempat yang harus kita lakukan adalah sebanyak-banyaknya kita harus mengajak mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang maritim, berinvestasi di bidang maritim. Dan yang kelima adalah membangun kekuatan pertahanan maritim. Ini yang tentunya juga harus dirintis. Jadi angkatan laut, Bakamla dan lain-lain ya. Itu juga yang harus mulai dikembangkan dan dibesarkan apabila kita ingin menuju ke poros maritim dunia. Sehingga kalau pilar-pilar ini sudah dilaksanakan ya kita akan terwujudlah poros maritim dunia begitu. Generasi muda harus tahu ini. Betul. Jadi tidak hanya tahu tentang begini, tapi harus tahu detail bahwa kita menuju poros maritim dunia. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? 5 pilar ini. Apa kira-kira kita bisa berandil di dalam 5 pilar ini gitu ya. Mungkin membangun budaya maritim. Betul. Ya, mencintai lautan.
mencintai kebudayaan-kebudayaan yang hubungannya dengan laut, mencintai alam-alam yang banyak hal yang bisa digunakan. Dan tentunya istilah kemaritiman atau kebaharian ini yang dipupuk. Kita sebagai Angkatan Laut juga tentunya memberikan masukan. Makanya di staf saya adalah staf bidang potensi maritim. Yang khusus untuk menangani bidang kemaritiman gitu ya. Ada perwira staf saya yang menangani bidang itu. Sama dengan halnya kalau di Angkatan Darat ada staf teritorial. Makanya saya juga ada staf pembinaan potensi maritim. Gitu. Ya. Okay. Jadi kalau di TNI Angkatan Laut ya di poin yang kelima tadi membangun kekuatan pertahanan. Jadi kalau Komandan tadi sampaikan ada 5 pilar ya istilahnya itu ya. Kalau ngomong teman-teman anak muda atau siapapun warga negara Indonesia kalau ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia ya bisa berperan di masing-masing itu. Kalau pengusaha ya itu mungkin tadi ngajak mitra maritim untuk berinvestasi di industri maritim kan gitu kan. Betul. Ya, Angkatan Laut, kemudian TNI ya di situ bangun kekuatan maritim. Infrastruktur lautan, infrastruktur kemaritiman contohnya pelabuhan ya diperbesar, di mana-mana dibangun sehingga dari pulau A ke pulau B tidak lagi terhambat nggak bisa sandar di situ karena dermaganya kecil, padahal kapal yang akan datang besar. Betul. Tidak ada lagi. Iya, nggak ada alasan itu. Iya, semua punya peran dan pemerintah kalau lihat 5 pilar yang sampai kemarin tadi ya tinggal pilih aja ya. Dan kita mau ikut peran yang mana gitu. Nah, betul. Komandan, mohon izin, maaf nih kalau boleh dijawab atau boleh tidak. Kalau ngomong prestasi militer, Indonesia kan terkenal, ya toh, angkatan lautnya kayak apa, atau dari marinir, dari angkatan darat, semua punya prestasi dunia, termasuk soal menembak gitu kan. Itu baru ngomong kita melihatnya soal SDM-nya. Tapi kalau ngomong hari ini kekuatan pertahanan maritim khususnya di angkatan laut, sekarang gimana, Komandan? Kalau kita sih bangga, orang-orangnya mesti kuat itu. Tapi kemarin yang isu yang sering jadi ramai kan, kita kapal perangnya kurang gitu kan, alatnya kurang. Gimana, Komandan? Paling gampang berani-berani. Paling gampang sebetulnya mau melihat kekuatan angkatan laut suatu negara itu tentunya gampang sekali bisa dilihat dari kekuatan ekonominya. Kekuatan ekonominya. Kita ambil contoh Amerika. Kita tahu Amerika seperti apa ekonominya, ya angkatan lautnya juga seperti itu. China sekarang sudah angkatan lautnya ekonomi seperti apa, angkatan lautnya seperti apa. Tetangga kita sebelah Singapura ekonomi seperti apa, angkatan lautnya. Jadi cermin bisa dikatakan kekuatan pertahanan di bidang angkatan laut, di bidang maritim itu dilihat dari kemampuan ekonomi suatu negara. Jadi tidak mungkin ada negara yang ekonominya masih di bawah, otonom besar misalkan. Jadi berbanding lurus lah ya, dengan ekonominya bagus pasti otonomnya bagus. Betul saja. Jadi memang karena kekuatan dari angkatan laut dari suatu negara sebenarnya bisa ada namanya buku Joint Fighting Ship. Itu negara A punya kapal perangnya ini kita bisa baca, sehingga kalau di angkatan laut itu ada namanya kalkulasi tempur. Kita mau bertempur dengan negara ini, kita bisa hitung-hitungan di atas kertas dulu, meskipun nanti pada saat di lapangan tergantung strategi ya. Tapi di atas kertas, kalau misalkan ini karate dan 1, ini karate dan 2, di atas kertas kalah siapa? Kalah yang dan 1 ya, karena dan 2 lebih tinggi. Tapi begitu di lapangan belum tentu gitu. Tergantung dengan strateginya. Nah, itu sama dan 1 dengan dan 2. Tapi kalau begitu dan 2 berhadapan dengan sabuk putih ya jelas menang dan 2 gitu kan. Ada istilahnya seperti itulah. Iya. Oke, Pak. Cukup ya. Komandan, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Alan Dahlan SHMSI, Komandan Lanal Batam sudah mampir di studio kita. Terima sukses kasih. selalu, Komandan. Terima kasih. Sehat Sama-sama. selalu. Sukses juga untuk titip perairan Batam. Kita sama-sama jaga laut kita.